Assalamualaikum Bun, bertemu lagi dengan channel Dapur Bun Bun. Lebaran sebentar lagi akan tiba dan ada makanan khas pendamping ketupat. Biasanya kalau nggak opor adalah rendang. Banyak orang memilih membeli karena membuat rendang itu sangat sulit. Hari ini saya ingin meyakinkan Bunda bahwa membuat rendang itu tidak susah, membuat rendang itu bisa gampang tapi tetap enak, bisa santai seperti yang diharapkan oleh kaum rebahan. Ini kuncinya, mari kita lihat A sampai Z. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bun, bahan dasar rendang pada umumnya adalah daging. Ini saya beli daging mungkin sekitar 1,5 kg ya. Saya juga membeli santan dari 1 butir kelapa. Bumbunya saya menggunakan bumbu instan. Ada sih Bun, bumbu yang dijual, bumbu yang sudah digerus di pasar, tapi sepertinya saya lebih nyaman menggunakan bumbu instan. Karena kalau bumbu yang beli di pasar itu biasanya agak asam, agak kecium asam, jadi saya menggunakan ini. Untuk 1 butir kelapa saya gunakan 2 bumbu dengan daging 1,5 kg. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita akan merebus dulu santannya sampai mendidih untuk merebus dagingnya sebentar saja ya. Nanti kunci mudahnya itu ada di mana? Nanti kita lihat di atau setelah ini direbus. Agak susah, kita gunting saja. Ini juga saya beli di langganan saya karena saya yakin bahwa yang bersangkutan sangat apik, jadi saya cukup membeli saja. Kemudian ininya kita masukkan. Ini rendangnya kita masukkan ke ini. Ini buat saya sangat cocok, tidak terlalu pedas. Tapi kalau Bunda mau lebih pedas, Bunda bisa tambahin cabenya gitu. Kalau buat saya ini sudah cukup, tidak terlalu pedas. Jadi saya tidak akan menambah apa-apa, kecuali nanti kalau dirasa perlu saya akan membeli beberapa bunga atau beberapa bumbu yang memang diperlukan seperti serai, daun salam. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pada saat mendidih kita baru masukkan dagingnya. Bun, ini sudah mendidih, jadi kita masukkan dagingnya. Ada yang request katanya jangan rendang kalio aja. Jadi kalio itu rendang setengah matang, masih ada kuahnya. Jadi sekali lagi dikeringkan udah jadi rendang. Makanya nanti mau saya masukkan yang ada lemak-lemaknya, karena kalio itu enaknya kalau ada lemaknya. Masukkan dulu yang daging semua ini ya. Bun, kunci mudahnya membuat rendang ini ada di alat ini. Ini namanya slow cooker. Saya kalau membuat beef stick, membuat sesuatu yang menggunakan daging atau ayam, saya menggunakan ini. Dikasih airnya, dikasih santannya, dikasih bumbunya, tinggal deh itu kan nanti sudah matang sendiri itu kan. Nah, slow cooker ini kenapa saya bilang ini lebih mudah, lebih irit? Karena mau direbus berapa jam sekalipun pengurangan airnya itu sangat relatif sedikit sekali. Jadi tidak perlu khawatir kita tinggalkan juga jadi gosong atau jadi airnya habis. Jadi dan sifat
panas keramik ini juga membantu lebih mempercepat daging itu lebih empuk. Jadi anak-anak itu sukanya kalio dengan daging sedikit berlemak dan sedikit empuk ya. Kebetulan yang biasa membuatkan untuk kami adalah kakek atau ayah mertua dari kampung, tapi sekarang sudah lebaran kedua kami tidak bertemu, maka saya akan mencoba membuatkan apa yang sedang dikangeni sama anak dan suami. Mudah-mudahan berhasil. Caranya seperti ini. Saya mencari cara yang paling singkat. Positifnya mungkin saya kreatif, tapi kata lainnya saya malas ya. Antara kreatif dan malas adalah beda tipis. Saya pernah dengar ada CEO internasional bilang bahwa kalau suatu saat dia memberikan tugas, maka dia akan cari orang yang malas. Karena orang yang malas itu cenderung pintar mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Saking malasnya nggak mau lama-lama, mau cepat selesai. Dan ini makanya kenapa membuat rendang ala orang rebahan ya, seperti ini. Saya menggunakan ini. Mungkin ada yang bertanya, Bun, di toko ada nggak? Ada, kelihatannya banyak. Cuman yang saya gunakan ini, yang saya miliki ini sudah hampir 18 tahun saya miliki. Jadi waktu anak yang kedua saya masih kecil, masih digendong, saya beli ini. Sebenarnya bukan beli ini, saya beli perangkat elektronik dan ini hadiahnya. Baru beberapa tahun ini saya gunakan dan ternyata manfaatnya luar biasa. Hari ini saya akan gunakan untuk rendang. Saya panaskan dulu di sini supaya dagingnya agak kurus, jadi masuk ke dalam ini. Tapi kelihatannya walaupun langsung ke sini tetap akan masuk. Ya, ini kita susun di sini. Tapi dibiarkan itu tidak berarti bahwa kita tidak ngolok-ngolok gitu. Jadi kita juga harus memutarnya gitu kan supaya tidak lengket di keramiknya. Ya, hanya saja dengan menggunakan ini kita akan lebih irit untuk menggunakan santan. Kalau orang Minang, utamanya kakek mertua, 1 kilo itu 3 santan gitu ya. 1 kilo 8 kelapa biasanya. Masya Allah, katanya 1 kilo 8 kelapa. Ini 1,5 kilo 1 kelapa. Mari kita, dijamin tetap enak kok, karena saya sudah beberapa kali mempraktekannya dan itu sangat berhasil. Kita pindahkan ya dulu ke sini. Bun, ini sudah saya pindahkan ya. Tadi santan yang mendidihnya saya tambah serai sama daun salam. Sebenarnya tidak perlu ditambah juga nggak apa-apa karena bumbu ini sudah jadi takaran khusus yang memang diperuntukkan untuk memasak rendang 1 kilo. Nah sekarang tinggal kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke sini, Bun. Hati panas, ini panas sekali, jangan dipegang karena mungkin efek panas ini justru yang membuat keramik ini jadi lebih panas. Oke, kita tutup Bun seperti ini. Kita pakai di high sini ya. Jadi biarkan nanti berapa menit kita lihat. Jadi kalau misalkan santannya segini, mungkin surutnya juga paling segini. Jadi nggak bakal kering, insya Allah. Makanya kenapa saya bilang bahwa bikin rendang ini kita bisa santai, bikin rendang ini kita tidak sibuk. Jadi Bun, kalau menggunakan ini Bunda tidak usah beli karena rendang cukup mahal ya. Kalau yang sudah jadi itu 1 kilo 250.000 lebih, bahkan ada yang jual 350.000. Jadi mending kita bikin seperti ini. Ya kalau belum punya ya menabung lah, karena ini tidak hanya bermanfaat untuk bikin rendang, tapi bikin segala sesuatu. Apalagi yang punya bayi yang harus selalu standby bubur, ini bisa nanti dipakai low di sininya ya. Buburnya akan tetap hangat pada saat dikonsumsi ya. Sampai bertemu sejam kemudian setelah ini matang. Tapi nanti kalau belum matang kita teruskan, tapi saya menduganya mungkin antara 1 jam atau 1,5 jam. Bun, ini sudah saya masukkan ke slow cooker 1,5 jam, tapi saya dinginin dulu karena slow cooker ini kalau sedang on ini panasnya sampai ke sini. Jadi hati-hati, mungkin karena itu makanya cepat empuk kalau untuk daging-daging. Ini rendangnya sudah jadi Bun, seperti ini. Bunda lihat ya, 1,5 jam disimpan di slow cooker, santannya tidak berkurang, hanya berkurang mungkin 1 cm saja. Seperti ini,
untuk 1,5 daging saya kan menggunakan 1 kelapa saja. Nah sekarang ya, setelah 1,5 jam disimpan di slow cooker, kita tinggal simpan di kuali, kita pindahkan, nanti kita simpan di atas kompor biasa supaya airnya kering dan rendangnya mengental, tinggal minyaknya. Nanti akan saya keringkan airnya, tapi tidak terlalu kering karena saya lebih ingin ini menjadi kalio. Biasanya kalau untuk rendang yang asli itu kan 1 kilo bisa sampai 4 atau 5 butir kelapa. Malah katanya mertua saya sampai 6 butir kelapa untuk 1 kilo daging. Jadi memang bumbunya banyak banget. Nih Bun, rendang ini sudah 1,5 jam disimpan di slow cooker. 1,5 kilo daging, malah mungkin hampir 2 kilo ini dengan hanya 1 butir kelapa. Ketika direbus di atas slow cooker 1,5 jam, santannya tidak berkurang, minyaknya sudah keluar, tinggal sekarang kita keringkan sehingga santannya atau minyaknya benar-benar keluar. Simpan di bara api yang tidak terlalu panas. Kita tunggu dulu sampai 1,5 jam, baru setelah kering kita angkat lagi. Bun, ini 30 menit saya pindahkan ke api kecil. Ini santannya sudah mengental, mengering, dan minyaknya sudah keluar. Jadinya seperti ini. Ini sudah sempurna. Ini sudah hampir jadi rendang, sudah melewati kalio. Jadi nanti kalau makan, kalau mau lebih kering, mau jadi rendang yang benar-benar jadi, tinggal kita keringin. Tapi saya lebih suka seperti ini. Kita matikan supaya tidak mengkerat-kerat. Kita pindahkan ya Bun, nih rendang kalionya ini. Sepertinya daging yang saya gunakan 2 kilo Bun, bukan 1 kilo. Saya memang lupa ngeceknya karena saya membeli daging untuk beberapa variasi makanan. Bun, selesai sudah kita membuat rendang yang gampang, irit, tapi tetap memiliki cita rasa rendang yang asli. Ya, hanya dengan daging sekitar 2 kilo ini hanya menggunakan 1 butir kelapa dan bumbu instan. Sementara kita juga bisa tambahkan, kalau mau lebih terasa aromanya, kita bisa tambahkan serai sama daun salam ya. Kunci dari cepat dan iritnya membuat rendang ini ada di slow cooker ini ya. Slow cooker ini walaupun berjam-jam kita rebus daging, itu airnya tidak akan surut banyak. Jadi kita bisa sambil masaknya sambil rebahan, sambil nonton sinetron, tidak harus setiap saat kita harus ngecek karena khawatir akan gosong. Dengan slow cooker ini kita akan lebih tenang memasaknya tanpa khawatir. Kita tinggalkan sebentar, santannya akan surut dan membuat gosong daging. Jadi gitu ya Bun ya. Besok-besok kalau mau rendang tidak usah beli, bikin saja sendiri karena toh ternyata cepat, ternyata juga hemat dan tetap enak. Ya memang kuncinya harus punya slow cooker. Jadi kalau yang belum punya, nabung-nabung dikit, nanti kita beli slow cooker karena ini sangat bagus, terutama untuk kita memudahkan kita memasak, terutama juga buat ibu-ibu yang memiliki bayi. Ini sangat penting untuk membuat bubur atau makanan bayi sehingga tetap terjaga rasanya dan tetap hangat. Dan kalau untuk menghangatkan itu ada di sini yang namanya untuk keep warm ya, jadi untuk menghangatkan. Kalau saya pakai high ini karena saya ingin merebus daging supaya lebih cepat empuk dan saya punya banyak waktu santai untuk menyambi pekerjaan lain, tidak terpaku hanya menunggui masakan yang sedang saya masak. Demikian Bun masak kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sebagai perempuan kita harus cerdas memanfaatkan atau mengefisienkan barang-barang atau bahan-bahan, dan kita juga harus mencari cara paling cepat, paling efisien supaya waktu kita bisa digunakan untuk mengerjakan hal lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.